warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas geometri dalam bidang astronomi, yaitu menghitung jarak bintang menggunakan metode paralaks trigonometri. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar istilah paralaks dan trigonometri? Oke, untuk istilah trigonometri mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah ini ya, bahkan sudah pernah mempelajarinya. Sedangkan untuk istilah paralaks masih sangat asing terdengar oleh kalian ya. Oke, untuk itu kita lihat pengertian dari paralaks itu sendiri. Nah, supaya lebih memahami makna dari paralaks, kita lakukan uji coba berikut. Pertama, kita letakkan jari jempol kita di depan mata kita dengan jarak tertentu. Setelah itu, kita amati jari jempol kita yang diam dengan satu mata saja, secara bergantian antara mata kanan dan mata kiri. Nah, jari jempol kita yang diam itu akan tampak berpindah tepat. Kenapa? Karena arah pandang dari mata kanan kita berbeda dengan mata kiri kita, sehingga terjadi perubahan pemandangan latar belakangnya. Nah, perpindahan itulah yang menunjukkan adanya paralaks. Oke, dari percobaan itu, kita peroleh kesimpulan bahwa paralaks adalah perbedaan latar belakang yang tampak ketika sebuah benda yang diam dilihat dari dua tempat yang berbeda. Nah, setelah kita tahu pengertian dari paralaks, lalu kita masuk ke metode paralaks trigonometri. Nah, sebelum itu kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di bagian atas pojok kanan. Untuk menghitung paralaks, kita perlu mengetahui posisi bintang relatif dengan bintang latar belakangnya dalam interval 6 bulan. Dalam gambar ini kita lihat yang paling bawah ini bulan Desember dan yang paling atas itu bulan Juni. Ini maksudnya posisi kita melihat bintang dari bumi pada bulan Desember dan bagian atas posisi kita melihat bintang pada bulan Juni. Sedangkan yang tengah-tengah ini merupakan pusat tata surya, yaitu matahari. Dan lingkaran ini merupakan lintasan orbit dari bumi. Dan untuk yang ditunjuk oleh panah, ini merupakan bintang yang akan kita amati. Nah, pada gambar ini, garis pandang ke bintang pada bulan Desember itu berbeda dengan garis pandang bintang pada bulan Juni. Ketika kita mengamati bintang dari bumi pada bulan Desember dan bulan Juni, bintang itu akan berpindah relatif terhadap bintang-bintang latar belakang yang lebih jauh. Nah, setengah dari sudut yang terbentuk inilah yang disebut sebagai paralaks. Dengan kata lain, kita peroleh kesimpulan dari gambar ini bahwa paralaks adalah sudut yang dibentuk oleh dua posisi bintang yang kita amati pada waktu yang berbeda di tempat yang sama. Semakin jauh sebuah bintang dari bumi, maka akan semakin kecil sudut paralaksnya. Kita perhatikan ilustrasi gambar di bawah. Ada dua gambar. Yang gambar atas ini merupakan jarak bintang yang kita amati dengan letak bintang yang lebih dekat dari bumi. Sedangkan yang bagian bawah itu jarak bintang lebih jauh dari bumi. Bisa dilihat sudut yang terbentuk yang bagian atas itu lebih besar dari yang bawah. Dalam hal ini, sudut paralaks atau paralaksnya yang jarak bintang yang lebih dekat itu lebih besar dibandingkan dengan jarak bintang yang lebih jauh dari bumi. Oke, selanjut kita masuk ke sejarah paralaks. Sebelum metode paralaks ini digunakan, para astronom menggunakan dua buah model. Yang pertama yaitu heliocentris.
heliocentris ini dikemukakan oleh Aristarchus pada tahun 310 sampai 230 sebelum Masehi. Dalam model heliocentris ini, bumi bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk lingkaran. Akibatnya, sebuah bintang akan diamati dari tempat-tempat yang berbeda selama bumi mengorbit. Karena paralaks ini akan mencapai nilai maksimum apabila kita mengamati bintang pada 2 waktu yang berselang 6 bulan. Namun, karena pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa mendeteksinya, sehingga bumi dianggap tidak bergerak karena paralaksnya dianggap tidak ada. Nah, model heliocentris ini kemudian lambat laun ditinggalkan oleh para astronom dan digunakanlah model geosentris. Model geosentris ini lebih banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku alam semesta. Barulah pada tahun 1837 pertama kali digunakan metode paralaks oleh Friedrich Bessel. Ia pertama kali mengamati bintang, yaitu bintang 61 Cygni, sebuah bintang di rasi Cygnus yang memiliki paralaks sebesar 0,29. Nah, dari percobaan yang dilakukan oleh Friedrich inilah kita tahu ternyata paralaks pada bintang itu memang ada, namun dengan nilai yang sangat kecil. Karena paralaks ini merupakan salah satu bukti untuk model alam semesta, sehingga model geosentris akan kalah kedudukannya dengan metode paralaks. Nah, barulah kita ke perhitungan dari paralaks. Sebelum itu kita bahas terlebih dahulu rumus dari paralaks. Rumus paralaks adalah P sama dengan 1/D, di mana P merupakan paralaks bintang dan D itu jarak bintang dari bumi. Paralaks sebuah bintang dinyatakan dalam satuan detik busur. Jadi paralaks ini adalah suatu sudut, sementara jaraknya dinyatakan dengan satuan parsek. Dengan 1 parsek sama dengan 3,26 tahun cahaya. Kita perhatikan ilustrasi gambar ini untuk memberikan kita gambaran bagaimana paralaks bintang terjadi. Di posisi A, kita melihat sebuah bintang X memiliki latar belakang yaitu XA. Dan di posisi B, kita melihat sebuah bintang X memiliki latar belakang yaitu XB. Setengah sudut dari kedua posisi bintang X itulah yang kita sebut sebagai sudut paralaks. Dari sudut ini kita bisa menghitung jarak bintang asalkan kita mengetahui jarak bumi ke matahari. Dari geometri segitiga, kita ketahui adanya hubungan antara sebuah sudut dan dua buah sisi. Inilah landasan kita dalam menghitung jarak bintang dari sudut paralaks. Apabila jarak bintang adalah D, sudut paralaks adalah P, dan jarak bumi ke matahari adalah 1 SA, satuan astronomi, sama dengan 150 juta kilometer. Maka kita dapatkan persamaan sederhana, yaitu tangen P sama dengan 1/D, atau D sama dengan 1/P. Karena P adalah sudut yang sangat kecil, sehingga tan P itu sama dengan P. Jarak D dihitung dalam SA dan sudut P dihitung dalam radian. Apabila kita gunakan detik busur sebagai satuan dari sudut paralaks, maka kita akan peroleh D adalah 206.265 SA atau 3,09 kali 10 pangkat 13 km. Jarak sebesar ini kemudian didefinisikan sebagai 1 parsek, yaitu jarak bintang yang mempunyai paralaks 1 detik busur. Pada kenyataannya, paralaks bintang yang paling besar hanya
sebesar 0,76 yang dimiliki oleh bintang terdekat dari tata surya, yaitu bintang Proxima Centauri di rasi Centaurus yang berjarak 1,31 PC. Sudut sebesar ini akan sama dengan sebuah tongkat sepanjang 1 meter yang diamati dari jarak 270 km. Sementara bintang 61 Cygni memiliki paralaks 0,29 dan jarak 1,36 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu 1 tahun, sama dengan 9,5 triliun kilometer, atau sama dengan 3,45 PC. Hingga tahun 1980-an, paralaks hanya bisa dideteksi dengan ketelitian 0,01 atau setara dengan jarak maksimum 100%. Nah, itulah tadi penjelasan dari menghitung paralaks menggunakan metode trigonometri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.